A high-rise building in a densely populated area of Gaza City, the latest target of Israeli missiles. Bukan lagi soal roket atau bom yang meledak di langit Gaza. Kini rakyat Gaza dihadapkan dengan senjata yang lebih sunyi tapi mematikan, yaitu bencana kelaparan buatan. Israel menciptakan blokade yang mencekik, menjadikan pangan sebagai alat perang. Jika bom menghancurkan bangunan, maka kelaparan perlahan menghancurkan manusia dari dalam. Inilah bentuk kekejaman di era modern, genosida melalui rasa lapar. Dalam video kali ini, kita akan bahas kekejaman Israel menciptakan bencana kelaparan untuk warga Gaza Palestina. Tetap melihat dari segala sisi sampai yang paling kiri. Selama bertahun-tahun, otoritas Israel berupaya memperluas dan memperdalam isolasi jalur Gaza. Salah satu pembatasan yang paling ketat dampaknya adalah pemisahan Gaza dari tepi barat oleh Israel. Di balik layar perang brutal yang terus berlangsung di Gaza, ada sebuah bentuk pembantaian yang jauh lebih mengerikan melebihi serangan bom atau peluru, yaitu pembantaian secara perlahan yang dilakukan melalui kelaparan yang diciptakan dengan sengaja dan sistematis oleh pihak Israel. Ini bukan sekadar perang biasa, tetapi sebuah strategi terencana yang memanfaatkan kelaparan sebagai senjata pemusnah terhadap warga sipil Palestina, khususnya di Gaza, yang sebagian besar korbannya adalah anak-anak, perempuan, dan orang tua yang tak berdosa. Bencana kelaparan di Gaza tidak dimulai pada tahun 2023. Hal ini sudah terjadi. Selama hampir 2 dekade, jalur Gaza telah hidup di bawah blokade yang melumpuhkan perekonomiannya dan membatasi kebutuhan pokok. Ternyata, sejak 2007, Israel dengan kejinya telah mengontrol ketat masuknya makanan, bahan bakar, dan obat-obatan yang akan dipergunakan oleh masyarakat Gaza. Tercatat, pada tahun 2012, dokumen resmi mengungkapkan bahwa otoritas Israel menghitung kalori minimum yang dibutuhkan bagi setiap penduduk Gaza untuk menjaga penduduk Gaza tetap hidup, tetapi tidak cukup untuk hidup yang layak, hanya cukup untuk mencegah terjadinya kelaparan massal. Gaza juga disebutkan sebagai wilayah yang hampir tidak layak huni setelah 17 tahun mengalami blokade paksa yang dilakukan oleh Israel. Namun, perang pada 7 Oktober 2023 adalah sebagai titik puncaknya. Setelah meletusnya salah satu puncak awal terjadinya genosida yang dilakukan keji oleh Israel, puncak kelaparan di Gaza kian meningkat. Akibat dari pihak Israel dengan sengaja menutup rapat semua akses menuju Gaza. Bom-bom Israel buatan Amerika tidak hanya menargetkan rumah, sekolah, dan rumah sakit. Bom-bom itu juga menyerang toko roti, gudang, dan konvoi bantuan. Israel telah menutup perlintasan perbatasan dengan truk-truk kemanusiaan dibelokkan keluar kembali dari jalur Gaza yang menyebabkan pasokan yang tadinya sempat melewati perbatasan menjadi lenyap bahkan tidak sampai ke tangan penduduk Gaza. Israel juga telah membunuh hampir 59.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dalam genosida di wilayah yang diblokade tersebut. Sekitar 11.000 warga Palestina dikhawatirkan terkubur di bawah puing-puing rumah yang hancur, menurut kantor berita resmi Palestina. Namun, para ahli berpendapat bahwa jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh otoritas Gaza, dengan estimasi mencapai sekitar 200.000 jiwa. Selama genosida ini, Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza yang diblokade dan praktis memaksa seluruh penduduknya mengungsi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, risiko kelaparan di Gaza meningkat karena adanya penahanan bantuan kemanusiaan yang disengaja, termasuk makanan, dalam blokade yang sedang berlangsung. Seluruh 2,1 juta penduduk Gaza menghadapi kekurangan pangan yang berkepanjangan, dengan hampir setengah juta orang berada dalam situasi bencana kelaparan, malnutrisi akut, kelaparan, penyakit, dan kematian. Ini adalah salah satu krisis kelaparan terburuk di dunia yang terjadi secara langsung di era modern. Yang semakin tragis adalah blokade ini bukan hanya soal makanan, tapi juga membatasi akses bahan bakar, menghambat layanan kesehatan, dan memperburuk akses air bersih. Semua ini berkontribusi pada krisis kemanusiaan yang makin dalam. Blokade ini bukan hanya sekadar kebijakan keamanan menurut klaim Israel, tetapi merupakan cara terencana untuk melemahkan penduduk Gaza secara perlahan melalui penderitaan, sebuah pembantaian yang halus namun mematikan.
Israel tidak hanya menutup Gaza dengan blokade, tetapi juga menciptakan kelaparan dari dalam. Ladang petani dihancurkan, kapal nelayan ditenggelamkan, pompa air dan sumur dihancurkan. Seluruh sumber hidup rakyat Gaza dijadikan target. Kelaparan di sini bukan sekadar akibat perang, melainkan senjata itu sendiri menghancurkan tubuh sekaligus harapan dari sebuah bangsa. Menurut laporan dari Food and Agriculture Organization atau FAO pada April 2025, dikatakan bahwa lebih dari 80% total lahan pertanian jalur Gaza telah rusak dan 77,8% tidak dapat diakses oleh petani, sehingga hanya tersisa 688 hektar atau sekitar 4,6% saja yang tersedia untuk bercocok tanam. Situasi kritis ini khususnya di Rafah dan di wilayah utara, di mana hampir semua lahan pertanian tidak dapat diakses. Konflik tidak hanya merusak lahan, tetapi juga infrastruktur pertanian Gaza. Hampir 33% rumah kaca dan 46% sumur telah rusak, serta hampir 65% panel surya. Dan lebih dari 2.300 infrastruktur pertanian telah hancur. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tapi potret rapuhnya ketahanan pangan dan energi dari sebuah tragedi lokal dengan gema krisis global. Jadi ini adalah peta untuk kerusakan lahan yang berada di Gaza. Untuk bagian warna merah adalah bagian yang rusak dan terdampak, sedangkan warna kuning bagian yang tidak terdampak. Sebelum konflik pada 7 Oktober 2023, pertanian di Gaza sempat menyumbang sekitar 10% dari perekonomian Gaza, dengan lebih dari 560.000 orang mengandalkan sepenuhnya atau sebagian pada produksi tanaman, penggembalaan, atau penangkapan ikan untuk mata pencaharian hidup mereka. Perusakan infrastruktur sipil, termasuk aset yang diperlukan untuk produksi dan distribusi pangan, seperti pertanian, pasar, sistem pasokan air, pabrik, serta tempat pemrosesan dan penyimpanan pangan, merupakan pelanggaran langsung terhadap hukum humaniter internasional. Tingkat kerusakan ini bukan sekadar hilangnya infrastruktur, melainkan runtuhnya sistem pertanian pangan dan jalur kehidupan Gaza. Apa yang dulu menyediakan makanan, pendapatan, dan stabilitas bagi ratusan ribu orang, kini hancur berantakan. Dengan hancurnya lahan pertanian, rumah kaca dan sumur, produksi pangan lokal terhenti. Gaza hari ini ibarat penjara terbuka, di mana kelaparan dijadikan senjata. Israel tak hanya menghancurkan tubuh rakyat dengan memutus suplai makanan, tetapi juga meremukkan jiwa mereka dengan harapan yang dicabut perlahan. Inilah wajah pembantaian modern, eksekusi tanpa peluru, melainkan melalui perut yang dikosongkan dan hidup yang dipatahkan secara sistematis. Realitas sehari-hari dengan cepat berubah menjadi keputusasaan. Daging, unggas, dan produk susu telah lenyap, disusul gula dan permen yang kini diperlakukan bak seperti emas. Susu dan keju, yang dulunya makanan pokok anak-anak, kini tinggal kenangan. Air bersih pun dengan cepat menjadi langka. Tanpa bahan bakar, pabrik desalinasi di Gaza dipaksa tutup atau kini beroperasi dengan kapasitas terbatas karena Israel menghentikan pasokan bahan bakar, sehingga banyak keluarga terpaksa minum air yang tidak aman dan berisiko terkena penyakit seperti kolera, polio, dan disentri. Orang-orang yang putus asa dan kelaparan di Gaza terus menghadapi pilihan yang tidak manusiawi, yakni mati kelaparan atau menghadapi risiko terbunuh saat mencoba mendapatkan makanan. Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom juga mengatakan, kita tidak perlu menunggu deklarasi kelaparan di Gaza untuk mengetahui bahwa orang-orang sudah kelaparan, sakit, dan sekarat, sementara makanan dan obat-obatan hanya beberapa menit dari perbatasan. Laporan hari ini menunjukkan bahwa tanpa akses langsung ke makanan dan pasokan penting, situasi akan terus memburuk, menyebabkan lebih banyak kematian dan jatuh ke dalam kelaparan. Pada 12 Mei 2015, Organisasi Integrated Food Security Phase Classification atau IPC menyatakan, sebanyak 3/4 penduduk Gaza berada dalam kondisi kekurangan pangan darurat atau bencana, 2 tingkat terburuk dari skala 5 tingkat kerawanan pangan dan kekurangan gizi menurut IPC. Jadi, menurut organisasi IPC, klasifikasi fase ketahanan pangan dibagi menjadi 5 fase, dan penduduk Gaza sebagian besar sudah masuk pada kategori fase 4 dan bahkan fase 5. Jadi, bisa dibayangkan seberapa mengerikannya tingkat kelaparan yang terjadi di sana. Sejak terjadinya blokade bantuan yang dimulai pada 2 Maret 2025, sebanyak 57 anak-anak dilaporkan meninggal dunia akibat malnutrisi menurut Kementerian Kesehatan.
Angka ini kemungkinan merupakan perkiraan yang lebih rendah dan kemungkinan akan terus bertambah. Jika situasi ini berlanjut, hampir 71.000 anak di bawah usia 5 tahun diperkirakan akan mengalami malnutrisi akut selama 11 bulan ke depan, menurut laporan IPC. Dengan miris dan kejinya, pihak Israel juga membantah bahwa terdapat kekurangan gizi yang meluas di kalangan warga Palestina di Gaza dan angka kematian akibat kelaparan, dengan alasan bahwa kematian tersebut disebabkan oleh penyebab medis lainnya. Menanggapi laporan dari IPC, Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan tidak ada kelaparan di Gaza. Akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada hari Jumat 22 Agustus 2025 secara resmi mengumumkan terjadi bencana kelaparan di seluruh Gaza. Para ahli juga mengatakan sebanyak 500.000 orang menghadapi kelaparan katastrofik. Pada awal September, lebih dari 640.000 orang akan menghadapi tingkat kerawanan pangan tingkat bencana, diklasifikasikan sebagai IPC fase 5 di seluruh jalur Gaza. Sebanyak 1,14 juta orang akan berada dalam fase 4, dengan 396.000 orang lagi menghadapi kondisi krisis di fase 3. Mengklasifikasikan kelaparan berarti bahwa kategori paling ekstrim dipicu ketika 3 ambang batas kritis, kekurangan pangan ekstrem, malnutrisi akut, dan kematian akibat kelaparan telah terlampaui. Analisis terbaru kini menegaskan berdasarkan bukti yang memadai bahwa kriteria-kriteria ini telah terpenuhi. Masyarakat di Gaza terjebak dalam siklus berbahaya di mana malnutrisi dan penyakit saling memperparah, mengubah penyakit sehari-hari menjadi hukuman mati, terutama bagi anak-anak. Malnutrisi melemahkan tubuh sehingga lebih sulit pulih dari cedera dan melawan penyakit menular umum seperti diare, pneumonia, dan campak. Infeksi ini pada gilirannya meningkatkan kebutuhan nutrisi tubuh, sekaligus mengurangi asupan dan penyerapan nutrisi sehingga memperburuk malnutrisi. Dengan akses layanan kesehatan yang sulit dijangkau, cakupan vaksin yang menurun drastis, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang sangat terbatas, serta meningkatnya kekhawatiran akan perlindungan anak, risiko penyakit parah dan kematian meningkat, terutama bagi anak-anak yang menderita malnutrisi akut berat yang sangat membutuhkan perawatan untuk bertahan hidup. Ibu hamil dan menyusui juga berisiko tinggi mengalami malnutrisi, dengan hampir 17.000 orang diperkirakan membutuhkan perawatan malnutrisi akut selama 11 bulan ke depan jika situasi yang memprihatinkan ini tidak berubah. Dampak dan kerusakan jangka panjang akibat malnutrisi dapat berlangsung seumur hidup dalam bentuk pertumbuhan terhambat, perkembangan kognitif terganggu, dan kesehatan yang buruk. Tanpa makanan bergizi yang cukup, air bersih, dan akses ke layanan kesehatan, seluruh generasi akan terdampak secara permanen. Salah satu pejabat tinggi PBB, yaitu Tom Fletcher, mengungkapkan bahwa ini adalah bencana kelaparan yang sudah berulang kali kami peringatkan. Namun, media internasional tidak diizinkan untuk meliputnya. Untuk menjadi saksi, ini adalah bencana kelaparan tahun 2025. Bencana kelaparan abad ke-21 yang diawasi oleh drone dan teknologi militer tercanggih dalam sejarah. Ini adalah bencana kelaparan yang secara terbuka dipromosikan oleh beberapa pemimpin Israel sebagai senjata perang. Gaza lebih dari sekadar sebidang tanah yang dikepung. Gaza adalah cermin yang dipertontonkan kepada hati nurani kolektif dunia. Pertanyaannya bukanlah apakah kelaparan akan dinyatakan secara resmi. Kelaparan ini sudah terjadi. Melainkan apakah komunitas internasional akan membiarkan kelaparan dimanfaatkan sebagai senjata perang yang sah. Kondisi kelaparan dan malnutrisi di Gaza semakin diperparah dengan hambatan besar terhadap bantuan internasional. Bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan seringkali terhenti di perbatasan atau dihambat izin masuknya oleh Israel. Data terbaru menunjukkan hampir 83% bantuan pangan untuk Gaza gagal masuk karena blokade dan kontrol ketat Israel. Bantuan dari pihak internasional rata-rata terendah, yaitu 69 truk bantuan per hari yang bisa memasuki Gaza pada Agustus 2024 dibandingkan dengan 500 truk per hari kerja pada tahun lalu. Jumlah ini saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara jaringan distribusi yang dipimpin PBB sebelumnya mengoperasikan sekitar 400 lokasi di seluruh Gaza. Namun untuk sekarang ini, organisasi jaringan distribusi yang dipimpin PBB sudah dinonaktifkan oleh pihak Israel. Sebagai gantinya, Israel telah menerapkan model militer yang diimplementasikan melalui Yayasan Gaza Humanitarian Foundation atau GHF, yayasan organisasi yang didukung langsung oleh pemerintah Israel dan Amerika.
Sistem bantuan GHF hanya menyediakan jatah makanan minimal, sebagian besar merupakan makanan kering. Warga Palestina juga mengharuskan mereka untuk berjalan jauh dan memasuki zona militer yang dikuasai Israel, hanya untuk bisa mengambil bantuan tersebut. Untuk titik distribusinya juga sangat berkurang drastis, dari yang awalnya mencapai 400 titik distribusi yang diawasi langsung oleh PBB, kini hanya ada terdapat 4 titik yang didirikan oleh GHF. Warga Gaza seringkali dipaksa harus berjalan kaki antara 2,5 dan 10 km dari tempat penampungan hanya untuk mendapatkan bantuan. Bahkan, tempat distribusi milik GHF ini hanya buka sebentar, seringkali hanya beberapa menit saja, dan tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya. Yang terpenting, mengunjungi tempat distribusi milik GHF ini menempatkan warga sipil Gaza pada bahaya besar. Laporan menunjukkan pasukan Israel telah berulang kali menggunakan peluru tajam untuk mengendalikan massa yang berkerumun hingga menewaskan ratusan warga Gaza yang ingin hendak mengambil bantuan. Lebih dari 1.300 orang tewas saat mencoba memperoleh bantuan di lokasi GHF sejak 27 Mei. Sedangkan pada bulan Juli saja, terjadi 729 orang tewas. Diduga, telah banyak kasus terverifikasi di mana pencari bantuan ditembak dan dibunuh, dan dokter mengonfirmasi pola cedera yang dialami oleh mereka yang datang ke rumah sakit sesuai dengan luka tembak menurut dari dokter bedah asal Inggris, yaitu Dr. Nick Maynard yang bekerja di Gaza. Selain itu, pengiriman bantuan melalui udara telah digunakan sebagai metode pengiriman makanan ke Gaza, terutama setelah kritik internasional terhadap taktik kelaparan Israel. Namun, pengiriman bantuan melalui udara masih sangat minim dibandingkan dengan pengiriman truk. Paket bantuan seringkali mendarat di area yang sulit dijangkau, sehingga memaksa orang mengambil risiko seperti melompati tembok atau memasuki bangunan yang sudah rawan roboh. Terjadi juga munculnya geng atau kelompok penjarah bantuan juga menjadi salah satu faktornya. Dengan kejinya ternyata Israel mempersenjatai geng atau kelompok dan milisi di Rafah. Kelompok tersebut mengambil alih kendali truk-truk bantuan yang memasuki perlintasan di daerah Karam Abu Salem. Pejabat PBB telah mengonfirmasi bahwa penjarahan ini terjadi di dekat posisi militer Israel, yang menunjukkan keterlibatan atau ketidakpedulian dari pihak militer Israel itu sendiri. Hal ini membuat kelaparan ekstrem yang dihadapi warga Gaza semakin meningkat tajam. Kondisi-kondisi ini memicu perilaku bertahan hidup yang mengikis stabilitas sosial. Kini kita tahu bahwa di balik konflik yang terus bergulir, ada sebuah pembantaian perlahan yang dilancarkan tanpa suara dentuman senjata langsung, melainkan dengan blokade, serta penciptaan bencana kelaparan, dan penghancuran sumber kehidupan yang menjadi senjata mematikan. Kelaparan ini adalah sebuah metode pembantaian yang berbahaya dan penuh perhitungan, bukti nyata bahwa Israel menggunakan taktik bumi hangus dengan membuat Gaza menderita perlahan. Seluruh warga Gaza bukan hanya menghadapi peperangan fisik, tetapi juga perang sunyi melawan kelaparan dan keputusasaan. Jika dunia masih diam, maka ini adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Seluruh rakyat dunia harus membuka mata, menuntut keadilan dan menghentikan pembantaian sistematis terhadap warga Gaza melalui kelaparan dan blokade. Semoga Tuhan selalu menyertai setiap warga Gaza Palestina. Tetap melihat dari segala sisi sampai yang paling kiri.